dah. Udah. Kelap hap siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sosiologi ingin mewawancarai sebuah partai yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dias. Maditya Adi Putra. Saya Revinil Putri. Saya Wisnu Karima. Saya Rafael Feroloho. Saya Stephen Andreas. Sekian itu perkenalan kami. Lanjut ke tempatnya. Dadah. Tak dapat menghindari gejolak cinta. Saya manggil Bapak, Ustadz, Bapak. Bapak aja. Nah, jadi pertama kami ucapkan assalamualaikum dulu, Pak. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Nah, Jadi kami di sini nih mau apa ibaratnya ya? Wawancara lah. Mau wawancarai lah Iya, gitu, iya, Pak. iya. Mau wawancarain Bapak gitu. Boleh. Tentang partai politik. Tentang Oke. partai politik nih. ya. Pertama, Pak, kami perkenalan diri dulu lah ya. Iya, Saya Muhammad Aditya gitu, Pak. Ini Stephen. Ketua kelompok. Saya ketua kelompoknya sebenarnya dia. Oh. Saya cuma sebagai Yang juru bicara. ya juru bicaranya. Oke. Nah, saya yang paling nggak tahu malu di sini. Oke, lanjut. Dia Stephen Andreas, Revina Wilda, Husnul Karimah. Husnul Karimah. Karimah. Nah, Bukan Husnul Khotimah. nah. Oh, Karimah. Itu Karimah. Rafael Nivero Haloho sama dia Watel. Hah? Apa namanya? Halo Rafael. Lapel. Ya, Rafael. Kayaknya agak asing ya namanya. Iya, emang agak lain. Orang Sulawesi. Orang mana? Orang Batak. Hah? Orang Batak. Sumatera Utara. Iya. Terus yang kecilnya Dias Kurniawan. kayaknya masih SD ya? Masih SD ya? Dah, kelas 2. Kelas 2. Namanya Dias Kurnia Sahid. Ya, sama Syahid. Emang kalau dari namanya bagus-bagus, Iya. cuman nggak tahu dari kelakuannya. Mudah-mudahan bagus juga. Nah, gitu. Nama Bapak siapa? Nama saya Samsudin. Ini singkatannya Ustadz Samsudin B, USB. Oh iya. Masuk. Boleh. Jadi kami di sini kan mau mencari Bapak tentang partai politik. Nah, Bapak bisa jelaskan nggak partai politik ini apa sebenarnya, Pak? Partai politik ini, Ya. ini kan sarana untuk berkumpul orang-orang di dalam satu partai untuk menyampaikan aspirasinya ke negara sebagai sebuah wadah untuk menyampaikan sikap politiknya. Dan partai politik kan menjadi sarana untuk kepemimpinan negara kita. Oh. Sarana untuk melahirkan. Nah, tanpa partai politik kan pimpinan kita nggak bisa mengajukan diri, mencalonkan diri. Oh iya. Melalui partai politik lah, mau calon presiden, mau calon gubernur, mau calon bupati wali kota, termasuk juga calon anggota dewan dari partai politik. Jadi partai politik sarana untuk memajukan calon-calon pemimpin bangsa. Nah, gitu. Jadi misalnya kami mau masuk nih, Pak. Syarat-syarat tertentu tuh ada nggak sih? Masuk Masuk partai politik. Oh, enggak. Kalau nggak ada, misalnya Syaratnya warga negara Indonesia. itu aja syarat. Itu saja. Oh, berarti nggak ada syarat tertentu ya, Nggak kecuali ada. warga negara Indonesia. Iya. Usia enggak juga. Mau usia di bawah 17 bisa silakan. Nggak. Oh, berarti nggak ada ketentuan usia. Usia enggak, cuman kalau dia nanti belum 17 belum bisa memilih. Oh. Tapi dia kita bina. Kan kalau di TKS ini kan ada pembinaan anggota.
Nah, dia masuk ke PKS, dia mendapatkan pembinaan sebagai anggota. Oh. Dan nanti waktu pemilu kalau dia belum 17 belum bisa memilih, tapi dia coba melatih diri, belajar, pembinaan menjadi sebagai anggota PKS gitu. Oke. Beda dengan partai lain ya. Asik. Boleh. Kalau partai lain kan nggak ada ininya, nggak ada pembinaannya, nggak ada keanggotaannya. Ya. Kalau kita PKS beda gitu. Oke. Saya dengar dari guru saya nih Pak, setiap partai politik itu pasti ada visi misinya. Visi misi partai PKS apa Pak? Oh, ini dia nih. Ya. Nah, itu dia. Itu emang agak berat dikit kan. Harus ada di partai. Ya, saya sih nggak begitu hafal sih. Ya apa? Beberapa aja. Ibu L apa tak BL? Kalau kita ada apa namanya visi perantara, ada visi secara ADRT, artinya dalam jangka panjang gitu. Kalau yang 2024 itu menjadi partai dakwah yang kokoh untuk melayani rakyat Indonesia. Menjadi partai dakwah yang kokoh untuk melayani rakyat Indonesia. Nah, Oke. itu ya dari file yang biar agak enak gitu Ya. Nggak apa. Oke, gitu nanti saya sampaikan lagi. Terus kalau saya boleh nanya nih Pak, Ya, sejarah kenapa gitu tadi? partai ini nih kapan terbentuk kayak gitu? Oh, jadi kalau sejarahnya partai ini udah lama, tahun 90 udah ada, 1990. Saya aja bergabung tahun 1990. Waktu itu kita melakukan pembinaan kepada remaja, pemuda, mahasiswa. Yang kita bina apa? Nilai-nilai keislamannya. Bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi orang yang taat beribadah. Dari situ kita dulu tahun 98 resmi kita jadikan sebagai partai politik, daftar secara resmi ke lembaga pemerintahan. Oh, jadi awalnya bukan partai politik ya? Belum masih Ya. apa kayak? Ya, gerakan pembinaan untuk remaja mahasiswa gitu. GPM. Entah apa namanya. Pokoknya ada pembinaan gitu. Jadi kita kayak ngaji gitu. Oh. Ya, jadi ngaji kita tidak seperti ta'lim di masjid. Kalau masjid kan kumpul sekian orang. Kalau kita enggak, ada 7 orang, ada 8 orang, nanti ada satu pembinaannya. Kayak mentoring, dulu kan ada mentoring namanya. Oh, jadi Ya, mentoring mahasiswa kan, ya mentoring gitu. Isi mentoring itu adalah pembinaan pemahaman tentang keislaman gitu. jadi paham saya. Paham ya? Paham. Terus gimana ya? Bapak kan sebagai sekretaris ya Pak? Ya. Sekretaris kan boleh saya? Ya, sekretaris DPW. Sekretaris Nama saya Samsudin. satu. Sekretaris DPW. DPW itu apa? Dewan Pimpinan Wilayah. tingkat provinsi. Ya. Dewan Pengurus Wilayah. Di tingkat pimpinan itu ada DPTW, Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Di sana tuh ada DPW, Dewan Pengurus Wilayah, ada DSW, Dewan Syariah Wilayah, ada MPW, Majelis Pertimbangan Wilayah. Ketika lembaga ini berkumpul menjadi satu, jadi namanya DPTW. Itulah pimpinan tertinggi di PKS itu untuk tingkat provinsi. Oh, jadi struktur keanggotaannya gimana Pak? Strukturnya, Iya. Misalnya ada ketua ya kan pasti ada wakilnya gitu Pak. kalau pengurusnya ya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Kalau keanggotaannya, nanti anggotanya juga bertingkat-tingkat, ada anggota mula. Oh, anggota mula tuh kayak kami Yang baru-baru masuk itu iya. anggota mula. Nanti ada anggota madya, anggota dewasa, anggota utama. Kalau udah tua itu ada anggota utama dia. Oh, veteran ya. Veteran? Enggak, dia memang udah lama kan, ini jadi anggota utama namanya. Gitu. Jadi tingkatan anggotanya juga ada, anggota baru masuk ini namanya, yang udah agak lama dikit ini nanti ada tingkat lagi.
tujuannya tentu diberikan perlakuan yang berbeda. Kalau yang sudah lama kan dia udah hebat dia, ya kan, jadi kasih sedikit instruksi udah siap melaksanakan. Kalau yang baru Masih itu di apa namanya tuh, dimarah-marahin dulu baru dia mau gerak. Oh, dia apa dulu ya? Ya diarahin dengan serius lah gitu ya. Terus misalnya nih Pak, setiap partai politik itu kan pasti nggak selalu lurus pastinya Pak. Lurus gimana? Maksudnya tuh jalan itu kan pasti nggak selalu lurus. Ada pasti ada lurus. ada belok-beloknya lah gitu ibaratnya. Ada masalah. Nggak ada lah kalau Ada masalah. Nah gitu. nih kalau mau Tujuan. apa namanya visi partai ya. Ya. Ini visinya menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu visinya. Kalau misinya perlu juga misinya? Boleh. Kan visi-misi Pak. Nah, misinya adalah menjadi partai sebagai sarana mewujudkan masyarakat madani yang adil, yang sejahtera dan bermartabat dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Itu visi misinya. Misi Ada di dalam ADRT. misinya ini udah terlaksana belum Pak? Iya. Menurut Bapak udah terlaksana sepenuhnya? Kita beransur-ansur melaksanakannya, ya kan? Misalnya menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional. Apa cita nasional teksturnya? Mensejahterakan rakyat Indonesia, ya kan? Ya. Nah, kita berbuat misalnya kesejahteraan untuk petani. Kita membantu agar hasil tani itu dijual dengan harga mahal. Misalnya itu ya salah satunya. Atau kita berusaha jangan banyak melakukan impor beras karena petani beras kita banyak misalnya. Itu usaha kita. Apakah nanti berhasil atau tidak? Tentu nanti pemerintah yang melaksanakannya. Jadi bisa berhasil, bisa tidak. Misalnya kita menetapkan undang-undang tentang tenaga kerja yang kemarin kan heboh kan? Ya, itu. Nah, kita PKS itu membela bagaimana pasal-pasal itu mensejahterakan pekerja buruh, bukan mencekik buruh gitu. Kalau menurut Bapak undang-undang tenaga kerja kemarin itu udah bagus nggak tuh? Udah bagus? atau- Sebagiannya sudah bagus, sebagiannya banyak merugikan. Makanya kita protes, PKS kan protes. Ya. PKS belum setuju itu disahkan jadi undang-undang karena ada pasal-pasal yang merugikan buruh gitu, tidak mensejahterakan buruh. Tapi karena PKS hanya ada 50 anggota dewannya melawan 400, ya disahkan juga karena kalah suara PKS gitu. Ya, ya. Ya gitulah kira-kira bentuk capaian visi misi PKS itu. Walaupun tidak tercapai tapi sudah menjadikan perjuangan. Nah, gitu. Ya, belum tercapai cuman Belum tercapai tapi sudah dilaksanakan. berjuang lah gitu Ya harus berjuang. Apa lagi ya? Silakan jangan diborong sama namanya. Adit ya. Ya. Saya kan juru bicaranya makanya. Ya. Kan bisa juga yang lain bicara. Santai dulu. Habis itu. Sambil minum ya. Sampai nafas. Nafas ya. Silakan. Bantu kue apa aja lah terserah. Jadi gini Pak, kan kalau saya dengar dari TV-TV atau yang lain, kebanyakan partai, bukan kebanyakan ya, lebih tepatnya ada beberapa partai yang beberapa anggotanya itu melaksanakan tindakan korupsi gitu Pak. Apa pendapat Bapak tentang itu Pak? Mengapa gitu Pak? Berarti dua pertanyaan tuh. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, mengapa? Mengapa gitu? Iya. Ya, yang kalau menurut saya ya tentu ini kegiatan yang tidak benar. Dan dari segi akhlak Islamnya sudah salah gitu. Korupsi kan mencuri hak orang lain, bukan hak dia. Dia tidak boleh makan korupsi, itu tidak mencuri namanya. Mencuri itu kan fatal itu akibatnya. Dia makan menjadi darah dagingnya, itu kan ibadahnya nggak diterima. Apalagi dia kasih anak istrinya untuk makan dari hasil korupsi itu. Itu jelas kegiatan yang sangat menyalah. Ya, dan merugikan bagi dia, walaupun dia mendapatkan sekian juta, ya kan, rasanya harta dia bertambah, tapi sebenarnya rugi bagi dia dan keluarganya. Itu Bagi itu ya, merugikan. karena kemusikan. Kedua, mengapa ya orang karena dia lepas kontrol, dia tidak merasakan bahwa dia
diawasi oleh Tuhan gitu. Tuhan, ya, tidak merasakan ini lakukan bebas gitu nanti tak ada tanggung jawab gitu. Itu penyebabnya. Tapi kalau dia merasa dia diawasi sama Tuhan, sama Allah, akan berani dia gitu. Berarti itu tuh faktor pertama dia kepercayaannya, terus lebih ke ego dan hawa nafsu dia. Betul, hawa nafsu, ego, betul ya. Itu Pikir dengan kasus itu dia bisa kaya, dan terus itu dia bisa menambah kekayaannya sehingga dia ngasih mengambilkan, padahal itu merugikan diri dia, ibadahnya nggak terima, keluarganya itu dimakan yang haram, akibatnya kan anaknya dinakal. Anak dikasih dengan harta haram tuh jadi nakal anaknya. ya Bahaya situ tuh. Banyak lah kita nengok dari TV-TV sekarang Iya, lah ya, iya. dan udah muncul di depan kita sekarang. Betul. Nah, jadi yang gini-gini ini hanya dengan beragama orang bisa dibina gitu, diingatkan. Kalau tidak beragama susah gitu. Makanya PKS membina anggotanya dengan nilai-nilai Islam. Walaupun non Islam yang mau masuk PKS silakan, tentu dibina dengan cara agamanya. Kami ada nih pengurus PKS di Indonesia Timur, itu banyak juga ada orang non Islam, orang Kristen, orang Papua tuh. Di Riau-nya ada di Rupat. Rupat itu kan orang Cina, orang suku Akik. Rupat di mana? Rupat di Bengkalis. Oh, Bengkalis. Ya kan ada pulau kalau kita nyebrang dari Dumai, nah ke Rupat. Rupat itu banyak orang suku Akik, orang Cina. Agamanya Konghucu apa? Konghucu ya. Kebanyakan Konghucu. Nah, dia ada juga karena kita nggak ada orang di situ, kita tunjuklah mereka menjadi pengurus tingkat kelurahan. Nah itu kelurahan. Oh, berarti maksudnya kelurahan. Kelurahan. Jadi kita tuh pengurusnya ada tingkat kelurahan, ada tingkat kecamatan, ada tingkat kabupaten kota, ada tingkat provinsi, ada tingkat pusat. Itu tingkatan pengurusnya. Jadi setiap tingkatan itu ada ketuanya. Ketua ini namanya DPW, ketua DPW. Nanti DPD Pekanbaru ada ketua DPD. Kecamatan DPC, ketua DPC. Kelurahan DPRA, ketua DPRA. Oh. Gitu, tingkatan pengurusnya. Apa tadi pertanyaannya? Terus bisa nanya. Ayo. Silakan. Bapak babat abis semua. Bingung. Santai aja, nggak usah kaku gitu. Bingung ya, Bapak abis semua. Babat semua. Nerima kamu semua tuh dengan santai aja. Kita ngobrol kayak anak dengan orang tua lah. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah formal-formal gitu. Tanya apa? Cuman kamu ini kan memang belum begitu perhatian dengan partai kan, ya, jadi sekilas saja. Fokusnya belajar aja. Ya, silakan, masalah gitu. Masih PDN dulu baru masuk. Jadi kalau pesan saya, ya jangan tidak melek atau tidak peduli dengan politik, karena partai politik itu kan untuk melahirkan pemimpin kita. Setidaknya Presiden kan dari partai politik, ya kan, gubernur, bupati, wali kota kan dari partai politik, masuk anggota dewannya. Mereka ini semuanya akan memimpin kita. Mereka yang membuat undang-undang, peraturan, undang-undang peraturan itu kita yang kena, kita yang melaksanakannya. Kita yang merasakannya. Ya kan? Ya. Jadi kalau kita biarkan saja, tak peduli, nanti terserahlah orang yang akan memimpin itu orang yang bagaimana, silakan. Nanti mereka yang buat undang sembarangan, mereka yang memimpin kita sembarangan, yang banyak korupsi dan sebagainya. Jadi jangan anak muda, orang muda tidak peduli dengan politik gitu. Ini mau pemilu nih kan, yang umurnya 17 kan nanti memilih. Ya kan? Itu harus bisa harus memilih gitu. Nah, pilihlah orang-orang yang kita yakin dia baik. Insyaallah. Ya kan? Partai yang dia baik gitu. Ada banyak orang Pak yang milih pemimpin itu karena ikutan-ikutan. Nah, dia tidak paham kan? Ya. Ikut, kadang-kadang kasih 50.000 beli gitu kan. Padahal itu adalah pemimpin dia. Jadi sebenarnya kita juga punya tanggung jawab memilih pemimpin kita itu. Kalau orang yang tidak baik kita pilihnya, kita kena juga dosanya. Karena kita milih dia kita pilih, ya kan? Nah, juga kita tidak boleh juga kalau kita cuek aja, nggak usah milih deh. Gitu. Itu juga punya peran. Karena kita tidak milih, orang-orang jahat saja milih, tentu yang mereka pilih adalah orang-orang jahat mereka gitu, orang yang tidak baik. Jadi orang-orang yang baik tidak memilih itu dosa juga, karena membiarkan orang-orang yang tidak baik itu memimpin kita. Mau kita dipimpin oleh orang tidak baik kan? Enggak kan? Menderita
kita harga cabenya mahal sekarang. Iya, amin. Tadi saya belanja 17.000 per seperempat. Berarti sekilonya berapa? Mahal banget. Iya. Saya jualan Seperempat 17.000 berarti 34,5 kilo. Berarti sekilonya 34, 68. 68. Itu 68.000 sekilonya atau 60.000 lah sekilonya. 68.000 dapat ikan satu. Bagian sedikit sekilo lah. Iya. Ikan sekilo dapat. Ikan sepat satu. Ayo dek. Silakan belajar. Ya. Ya. Aku tahu mau ruangan. tanya apa? Aku tahu ya ruangan kan? ini dingin tapi Jangan dingin perasaannya. Tanya aja tentang partai politik. Ya, kita harus belajar, ya kan, tentang partai politik kita harus belajar karena dia sarana untuk menjadi pemimpin bangsa, sarana untuk memilih pemimpin bangsa melalui partai politik. Ya, jadi presiden untuk presiden, untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota dipilih melalui utusan partai. Jadi kita partai politik ini, pemilu ini kita menunjuk calon anggota dewan tingkat kabupaten, kita menunjuk calon anggota dewan tingkat provinsi, kita juga menunjuk calon anggota dewan tingkat pusat. Nah, termasuklah calon presiden yang namanya koalisi partai. ya koalisi partai. Ya kan? Koalisi partai itu gimana, Pak? Ya. Saya dan sering nengok di TV, cuman nggak ngerti itu gimana. Koalisi partai itu kan gabungan dari beberapa partai. Kalau Pak Anies kan 3 partai nih, Ya. yang ada anggota dewannya nih, PKS, Nasdem, Sama PKB. PKB. Partai Kebangkitan Bangsa itu kan menetapkan calonnya Anies dan Muhaimin. Ya. Nanti Pak Prabowo sama Gibran. Itu partainya apa? Gerindra, Sama Golkar, sekarang masuk Demokrat, PAN mungkin ya. ya. Nah, kalau Ganjar itu tidak koalisi karena ada satu partai cuman. Iya, tahu PDIP lagi cuma kan. tahu lagi Nah, partainya gimana. Partai yang tidak perlu koalisi itu apabila dia mencapai 20% perolehan suara pada pemilu 2019 kemarin. Oh. PDIP sampai 20%. Nah, Iya, partai kalau besar. PKS kan cuma 8%. Yang lain itu cuma 10 atau berapa gitu. Jadi gabung kita, 3 partai ini gabung mengusung calon presiden kita. Dapatlah. Ya, dapatlah pasangan itu. Jadi 20% batasnya. Satu-satunya partai yang mencapai 20% itu adalah PDIP. Karena- Jadi nggak perlu koalisi Karena dia. juga jumlahnya juga anggotanya juga banyak gitu Ya, Itu anggotanya memang itu mencapai 20% itu anggota DPR-nya kan. Ya. Kemudian juga jumlah suara juga lebih segitu. Nah, jadi dia bisa mengajukan sendiri calonnya tanpa koalisi. Jadi ada yang koalisi, ada yang tanpa koalisi. Yang tanpa koalisi itu kalau dia mencapai 20%. Yang di bawah itu harus koalisi. Paling kurang harus dengan 2 partai. Paling kurang. Paling kurang. Ya, ada misalnya 10% gabung 2, nah bisa langsung. Kalau PKS kan 8% harus 3. Baru mencapai target. Baru mencapai 20% atau lebih, nah baru bisa mengajukan calon presiden. 20% itu syarat tetapnya, Pak. Syarat yang emang harus di Ya, sekarang ini peraturannya gitu. ya harus 20%. Kemarin kan diminta diturunkan, tapi kan enggak bisa. berhasil. 20% minimal gitu perolehan suaranya. Kalau ya setahu ya apa? WL kan nyalek gitu. Ya, Nyalek kan. caleg kan. Ya. Ada syarat nggak Syarat kemananya? untuk nyalek ke Nyalek. DPRD? Ya gitu. Kalau dari partainya tentu diusulkan oleh partai. Berarti ada proses tertentunya lagi. Ya, Pakai itu panjang nggak atau enggak panjang-panjang kan. Pertanyaannya Ustaz, kenapa bisa iya, lagi coba. jadi calegnya PKS ya gitu? boleh. Karena diusulkan oleh PKS gitu. Asik. Kalau tidak diusulkan, nggak bisa. Saya nggak caleg saya, walaupun sekretaris saya. Karena Karena nggak diusulkan. parah emang. Saya nggak diusulkan jadi caleg, tapi saya ditugaskan untuk mengamankan caleg ini. Kan di 3 provinsi itu ada 65, se-Riau itu 65 calon. Nah, saya yang ngurus mereka. Di tingkat kota, ibu kan tingkat kota nih, ada juga yang tidak menjadi caleg yang ngurus ibu ini dengan caleg-caleg yang lain. Ada bagian-bagiannya gitu. Oke. Nah, jadi
Kalau diusulkan partai baru dia maju sebagai caleg. Kalau tidak diusulkan partai tidak. Kalau syarat di KPU-nya banyak, ada ijazah, ada SKCK, ada pengadilan, ada apa lagi Bu? Banyak lah, KTA, KTP, Psikologi. tes psikologi, tes sehat jasmani rohani. Nah gitu. Pokoknya banyak lah ya. Banyak ya kalau di KPU. formalitasnya ke KPU gitu, banyak ya. Cuman kalau enggak aja ya harus Mungkin disusun. penasarannya kenapa bisa diusulkan? Nah, gitu kali ya pertanyaan. Karena tadi tingkatan anggota itu kan ada. Ya. Ya, tingkatan anggotanya ada, kita lihat dia layak dan merupakan tokoh ya, maka diajukan. Tokoh itu kan dia dipandang sebagai masyarakat yang ditokohkan oleh masyarakat dan masyarakat mendukung dia seolah-olah gitu. Jadi masyarakat itu senang, paling tidak tuh di lingkungan rumahnya atau di mana gitu. Ibu ini kan guru, ya kan? Guru Bu ya? Suami yang guru. Oh suami. Jadi ibu pengusaha. Ya. Jadi memang ketokohannya ada ketokohannya. Ketokohan itu. Kalau kan ketua majelis taklim. Nah majelis taklim sehingga dia punya peluang mendapatkan dukungan dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat. Ibu RT. Nah Bu RT gitu atau Bu RW atau apa gitu. Jadi ketokohannya itu yang membuat dia diusulkan. Kalau biasa-biasa aja nggak bisa juga, dia capek jadi suaranya karena kan jadi suara untuk jadi itu terpilih kan ribuan. Nah, akhirnya itu Ustaz. Jadi kalau dia bukan tokoh di masyarakat, dia nggak pernah bersosialisasi dengan masyarakat, padahal dia kan harus mencari dukungan. Betul. Nah, akhirnya mungkin ini juga sedikit pendidikan politiknya buat ini yang sudah mulai memilih nih ya. Ya. Akhirnya ada caleg-caleg yang kalau di PKS ini kan diusulkan. Jadi kalau saya pribadi itu 20 tahun, kalau Ustadz tadi udah 40 tahun. 40 tahun di partai beliau. Veteran. Veteran. Sepuh. Kalau itu kan baru 20 tahun ya, sejak di kampus tahun 2003 ya masuk PKS karena memang banyak hal yang kita dapat di PKS gitu. Dan kita tuh diajarkan bagaimana bermanfaat bagi masyarakat. Makanya akhirnya kader-kader PKS itu dia bermasyarakat, bersosialisasi gitu. Dari dari yang namanya remaja masjid, karena kan ternyata perlu ya kita ini bermasyarakat. Nah, karena kita remaja nih, sosialisasi gini kan. Akhirnya masuk tuh ke remaja masjid. Remaja masjid kita ya ini buat apa kita kan kalau remaja masjid dia yang menggerakkan remaja-remaja. Akhirnya setelah itu lanjut ke ya tadi jadi Pak RT, kemudian aktif di arisan-arisan, bersosialisasi sampai ke PKK kalau ibu-ibu kan majelis taklim dan seterusnya. Ini kan alhamdulillah tuh kita tuh dikenal gitu ya. Nah, basis sosial inilah sebenarnya modal agar orang mau pilih kita. Nah, hari ini ada yang cuma modal uang, ya kan? Oh iya. Ada yang cuma modal uang, tapi sebenarnya dia selama ini tuh nutup diri di rumah aja atau sibuk dengan pekerjaan untuk cari duitnya gitu kan. Ya. Tapi dia pengen pula jadi caleg, ya kan? Dia selama ini nyapa tetangga aja enggak, terus jadi caleg. Gimana coba supaya orang mau pilih dia? Iya kan? Akhirnya ada tuh yang akhirnya mendekati masyarakat dengan itu dia, dengan uang dan dengan yang seperti itu. Nah itu juga salah satu yang tadi kan kalau di PKS itu Bapak menyampaikan bagaimana supaya yang namanya korupsi, yang namanya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita itu tidak terjadi. Kalau di PKS itu ada namanya pembinaan anggota, ya kan? Pembinaan anggota, dan memang kita tuh disuruh untuk bermanfaat untuk masyarakat itu gitu. Karena kegiatan-kegiatan masyarakat itu kan nggak dibayar, ya. Yang kelas sendiri. Sampai hari ini juga kalau ibu pribadi ya di PKS itu nggak pernah digaji 20 tahun. Walaupun posisinya nih kalau di PKS itu sebagai ketua perempuannya PKS Kota Pekanbaru. Tapi
kami nggak pernah digaji loh gitu ya, nggak pernah Kayak digaji. bekerja. Nah akhirnya ini teman-teman harus paham apa namanya, orang yang mungkin selama ini tidak bersosialisasi tapi dia punya modal uang, itulah yang menggerakkan orang untuk memilih. Nah kita yang para remaja yang mungkin hari ini kita nggak mau kan, ketika nanti orang-orang ini dia memperkenalkan diri dan minta didukung dengan bantuan uang tadi gitu kan, itu akhirnya ketika mereka duduk, karena basic ilmu agama tadi yang mereka juga mungkin kurang, dan PKS itu maka terjadilah fokus, fokusnya ke situ, bagaimana bacaan Al-Quran kita bagus ya, kita tuh ini sedekah itu masya Allah kalau di PKS tuh disuruh terus gitu kan, karena keberkahan bergerak itu salah satunya juga dengan kita berinfak gitu. Ini kan diajarin terus, diingatkan terus setiap pekan sama para ustadzah kita, ya kan? Nah dengan inilah modal kita, dengan modal sosialisasi itu tidak terlalu besar ya, sosial kita dengan masyarakat itu akhirnya tidak membuat kos politik kita itu besar. Terus satu lagi basicnya kita diajarkan beragama yang baik. Nah insya Allah nanti kita para kader PKS ini yang mudah-mudahan Allah takdirkan nanti duduk itu nggak macam-macam gitu. Pertama memang dia tidak mengeluarkan uang yang banyak untuk modal Itu apa? Pilih. dipilihnya itu gitu ya. Dipilihnya itu modalnya kecil, pasti ada tapi kecil gitu. Dan yang kedua basic agamanya bagus. Jadi pas melihat nanti dana-dana APBD itu, karena dia tadi takut dengan pengawasan Allah gitu kan, dia nggak akan macam-macam gitu ya. Jadi akhirnya dia fokus tuh baca undang-undang yang dirancang. Akhirnya dia, oh ini nggak bisa nih, ini merugikan masyarakat, saya nggak bisa nih terima ini. Nah seperti itu, ini harus dilawan. Tapi kalau misalnya mereka sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk dia bersosialisasi dengan orang lain agar dia dipilih gitu kan, pasti nanti setelah dia duduk dia nggak sempat lagi tuh baca-baca undang-undang setebal-tebal itu. Yang ada apa coba? Bagaimana supaya modal yang kemarin itu balik gitu. Nah kita sebagai apa namanya, yang mudah-mudahan lah ya, kita berharap dengan generasi ini gitu ya, kita tuh nggak ikut-ikutan lah dalam hal money politik ya, karena memang pertama di peraturan perundang-undangan kita memang tidak dibolehkan, dilarang gitu. Dan yang kedua dalam agama kita yang Islam ini memang itu yang ngasih dan yang nerima sama-sama nanti dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Masa kita udah ngabisin uang banyak-banyak gitu kan? Ini kan kalau cara kan dia ngabisin uang banyak-banyak tuh, iya kan? Terus sampai dielulukan kan? Dielulukan, ya di dunia dielulukan. Wih, ibu caleg, ibu anggota dewan hebat dan seterusnya. Di tempat yang abadi ternyata letaknya di neraka. Nah ini tuh diajarkan betul sama PKS kepada kami ya, karena ini masih gennya generasi milenial. Tapi kalau ini Aditya generasi apa? Z. Gen Z ya. Gen Z ini udah mereka sudah Gen Z nih start. Jadi mudah-mudahan dengan nanti ya alhamdulillah bisa langsung belajar ke kantor. Jadi kalau di PKS itu tidak spesial harus anak siapa gitu nanti baru bisa jadi caleg, harus anak gubernur bisa jadi ini, enggak gitu. Ketika melihat potensi-potensi kita ini ya memang bisa memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakatnya, itu PKS langsung apa namanya support gitu, langsung kasih tahu gitu. Ya, jadi kalau misalnya hari ini, apalagi kita ya, anak sebenarnya juga tadinya telepon ketua kepemudaan Ustaz Sony kan, biar langsung ketemu nih sama pemuda ini gitu kan. Beliau lagi sibuk ada agenda ini, nggak bisa WL gitu. Masya Allah. Jadi kita tuh di sini punya namanya bidang kepemudaan ya.
Nah itu macam-macam kegiatannya, yang suka futsal, ayo kita gabung di sini gitu. Yang yang suka bersepeda, yang suka berenang, media, yang suka macam-macam kan di sini, insya Allah. Dan kita di sini tuh nggak menakutkan lah masuk partai politik. Pak, karena kita udah menutup panjang lebar ya, Pak. Nggak apa-apa. Ada gini, Pak, ada apa nggak kata-kata nggak buat kami yang anak muda nih, Pak, untuk kan 2024 kami milih nih, Pak. Apa kata-kata yang bagus buat kami ini, Pak? Menjadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kata-kata anaknya, pesannya. Pesannya. Ya, sehingga dengan begitu kan kita terpacu untuk menjadi lebih baik. Jangan santai gitu kan, sibuk dengan diri sendiri, dengan HP-nya, kan kita nggak interaksi dengan orang. Jadilah kita itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita duduk sendiri kan ada manfaatnya. Kalau kita nggak belajar kan kita nggak punya ilmu untuk berbagi pada orang lain. Kan sekarang milenial yang sukanya menyendiri dengan HP-nya, sibuk sendiri, tapi tidak peduli dengan lingkungan, itu bahaya sekali itu. Tipe-tipe Gen Z sih itu. Ya, itu harus diantisipasi, terjaga tuh. Karena kuncinya tuh, jadilah kita ini orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan sibuk itu sendiri aja gitu. Insya Allah itu akan membimbing kita menjadi orang baik gitu. Kalau kita sibuk sendiri, kita nggak peduli sama orang lain, rugi kita sendiri. Kita rasakan kita ini banyak waktu untuk kita sendiri kan, tapi sebenarnya itu rugi untuk kita karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita kan harus ke orang lain juga. Karena juga kita manusia kan sebagai makhluk sosial gitu kan. Di dalam Islam kan gitu. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Nah, gitu anunya. Pesannya. Nggak apa lagi hadisnya udah. Gak usah apa hadisnya. Ini aja tadi prinsipnya. Prinsipnya itu adalah menjadilah yang terbaik bagi menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pernah dulu. Itu aja, yang hadisnya memang ada, tapi itu aja kata-katanya, ingatnya. Bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita itu bermanfaat bagi orang lain itu kan, kalau kita tidak hadir, orang akan bertanya-tanya. Ya kan? Mana ya? Kalau kita hadir, orang kan senang. Cuma kalau kita nggak beri manfaat pada orang lain, hadir tak hadir, nggak ada masalah sama orang. Tak dianggap. Iya. Ya macam inilah zaman kamu gini kan. Kalau tak ada juru bicara bingung yang lainnya kan. Nah, artinya dia ini sangat bermanfaat. Setidaknya sudah membantu. Ya kira-kira gitulah sederhananya. Ya kan, sederhananya seperti itu. Di dalam kelompok kecil ini ada yang paling memberikan manfaat. Makanya semua kita di sini berpikir bagaimana di kelompok ini kita memberikan manfaat. Itu kan video itu ada manfaatnya tuh. Nanti kamu buat laporan ada dari rekaman dia kan? Betul. Mau. Oh iya, ada mau minum ya. Mau ganti nggak? Gitu ya. Aku capek bicara dari tadi. Jadi kalau untuk bisa menjadi orang bermanfaat itu kita kan memberi. Apakah bisa kita tidak mempunyai sesuatu kita harus memberi? Kan nggak mungkin. Kita memberi itu dengan kita mempunyai sesuatu. Sesuatu itu bukan materi, bukan uang, ilmu kita, akhlak kita, macam-macam lah. Ide-ide kita. Nah, ide-ide kita itu kan bisa kita berikan ke orang lain. Kalau kita punya. Kalau. Nah, kalau kita punya, tapi kalau kita punya, nggak bisa kita beri ke orang lain. Supaya kita punya, itu tadi rajin belajar, rajin bekerja, rajin bermasyarakat, berteman gitu. Berkreativitas. Ya, berkreativitas. Kreativitas tanpa tidak batas. sibuk dengan sendiri aja. Boleh sih main HP ini, ada yang manfaatnya, silakan. Kan banyak juga manfaat dari HP ini kan. Pertama untuk menghibur diri sendiri juga kan. Sekarang ini orang lagi perang medsos misalnya. Ya. Nah, di situ bisa memberikan manfaat. Medsos-medsos yang jelek itu kita lawan, nah itu kan memberi manfaat. Kita share yang baik-baik gitu. Kalau kita biarkan orang tuh, oh udahlah, share aja sih yang jelek-jelek itu, dan itu kan meracuni generasi muda. Jadi dengan 2 jempol kita jadi bisa memberi manfaat pada orang lain, ya kan? Satria jempol. Anak muda sekarang nih luar biasa IT-nya.
Beda kami yang tua-tua. Kami cuma beradaptasi lebih cepat. Iya, itu dia. Tanpa diajari, tanpa sekolah, tidak bisa kan? Nah, itu manfaatkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu yang kita masukkan bermanfaat bagi orang lain, walaupun melalui HP kita. Oke? Oke. Insya Allah. Kayak gitu ya, pesan kami ya, Ya. dari PKS. Oke. Tentunya kami terima kasih sudah dikunjungi, sudah belajar walaupun tidak langsung ya. Ya, kami juga terima kasih Pak sebenarnya Ya. karena Bapak tugas kami siap ya. Juga ya. Siap menerima tugas. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena A few moments later. Gerakanmu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Kurnia Sahid sebagai anggota kelompok 5. Nama saya Dias Kurnia Sahid, kameramen ada si Aditya, ketua kelompok Revina, Ketua. anggota sekretaris ada Snul. Pamerin kita dapat ini. Menurut agama mati. Pamerin kita dapat ini. Jadi kami dapat minuman. Dek, minuman dek. Iya, Uang dek. Kalian dapat minuman? Enggak. Ayo pilih PKS. Nomor? Kami dapat minuman gratis, Bro. Oke, jadi kami udah selesai wawancara ya. Dan sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Dadah dulu weh. Udah hek. Ada Pak Anies. Hah? Mana? Wih, ada Pak Anies, Bapak. Kas dulu, Pak. Wih, kas stop.